Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada yang terhormat dosen kami Bu Lindiawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Makul Informasi Akuntansi. Di sini saya akan berpresentasi hasil kerja kelompok kami yaitu tentang pengajian pada sistem informasi akuntansi. Di sini saya ada 7 anggota. Yang pertama Adam Priyono, kedua Adi Guna, tiga Aditya Warman, dan keempat Guru Bagas Pangestu, kelima Muhammad Fikri Alamsyah, dan keenam si Aman Jendrato, 7 Yudi Priyogo. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian siklus pengajian. Yang pertama, aktivitas siklus pengajian, resiko dan pengendalian dari siklus pengajian, pengertian dan pelonggar siklus pengajian. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Adam. Apa itu siklus penggajian? Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam pengkajian biasanya kompleks karena berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian memerlukan modifikasi secara berkesinambungan pula. Sistem penggajian juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. Setiap perusahaan memiliki sistem penggajian yang sudah didesain sedemikian rupa. Apabila desain sistem penggajian tidak benar, dapat mempersulit proses pengambilan keputusan dan mengganggu ketenangan kerja karyawan. Dengan demikian, sistem penggajian harus didesain secara benar. Dan untuk pembahasannya silakan dilanjutkan oleh Saudara Adi Guna. Baik, Aktivitas saya siklus akan penggajian. melanjutkan pembahasan dari Saudara Adam. Sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Disebut proses bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Begitu juga pembayaran gaji sebagian ada langkah-langkah yang diterapkan setiap perusahaan yang membayarkan gaji pada karyawannya melalui sistem penggajian, yaitu A. Melakukan update file induk penggajian. Aktivitas yang penting dilakukan dalam siklus manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaharuan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan penggajian adalah kegiatan yang terkait dengan yang pertama penerimaan tenaga pelaksana, selanjutnya pemberhentian karyawan, lalu perubahan tingkat gaji karyawan, dan penyesuaian gaji karyawan. B. Perubahan tarif dan pajak. Mempengaruhi informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. C. Keabsahan waktu dan data kehadiran. Informasi datang dalam berbagai bentuk, tergantung bagaimana bentuk pembayaran dilakukan kepada pegawai tertentu. D. Menyiapkan daftar penggajian. Pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. E. Pembayaran daftar gaji. Biasanya pembayaran gaji karyawan dilakukan dengan cara memindahkan buku ke rekening karyawan yang bersangkutan. F. Kalkulasi kompensasi dan pajak. Perusahaan melakukan pemotongan pajak
penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. G. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Membayar kewajiban pada pajak penghasilan dan sukarela lainnya setiap pegawai adalah merupakan aktivitas terakhir dari proses penggajian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fikri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adiguna. Risiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem pengelolaan penggajian bertujuan untuk menerapkan sistem pengendalian yang benar, sehingga dapat tercapai beberapa ketentuan berikut. A. Mengotorisasi transaksi penggajian secara cepat, tepat, dan benar. Transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. C. Hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. D. Pencatatan transaksi secara akurat. Mengikuti aturan pemerintah tentang peraturan pembebanan pajak kepada pegawai secara benar dan jujur. F. Menjaga dari kehilangan aset, baik kas maupun data tentang gaji. Memenuhi produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. Dilanjutkan oleh Guru Bagas. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Fikri. Sebuah dokumen sederhana dan mudah diisi dengan instruksi yang dapat untuk kelancaran pencatatan transaksi penggajian yang akurat dan efisien, pemeriksaan fasilitas dan pemeriksaan format. Dalam pengendalian aplikasi yang tepat akan semakin meningkatkan akurasi pemasukan data pada saat pemakaian dokumen elektronis. Memberikan ruang dalam dokumen kertas maupun elektronis untuk mencatat siapa yang melengkapi, siapa yang menipu formulir tersebut akan memberikan bukti bahwa transaksi tersebut telah diauthorisasi secara tepat. Pencantuman nomor secara tercetak pada dokumen dapat membantu pemeriksaan yang menunjukkan sebuah transaksi telah mencatat, menjaga, dan memberi akses langsung ke program yang memiliki dokumen, dan jika dokumen kertas masih digunakan ke dokumen kosong dapat menghindari adanya transaksi yang tidak legal. Baik, dan selanjutnya presentasi dilakukan oleh Saya. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan. Pada saat pengendalian pembayaran gaji, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pertama, otoritas transaksi. Dilakukan untuk mengurangi timbulnya penggelapan gaji oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengganti nama pegawai yang tidak aktif. Kedua, pembagian tugas. Tetapkan pembagian tugas yang jelas berikut dengan prosedur kerja yang harus dilakukan seseorang. Ketiga, supervisi. Tindakan tegas seorang pengawas dapat membuat aturan berjalan dengan tertib. Keempat, catatan transaksi mudah dan jelas dalam melakukan rekam jejak akuntansi. Kelima, pengendalian akses. Setiap orang memiliki kepentingan yang jelas akan jika melihat catatan akuntansi. Keenam, verifikasi independen. Lakukan pengawasan terhadap jam kerja, juru bayar, dan buku besar umum serta unit lain yang berhubungan dengan pengelolaan daftar gaji. Master Life gajinya hanya boleh diubah oleh bagian personalia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yudi Priyogo. Pengertian flowchart.
Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Contoh dalam bagian berikut ini. Dimulai dari data absensi karyawan, lalu rekap gaji karyawan, lalu daftar gaji, lalu membuat laporan penggajian, dilanjutkan dengan memberikan gaji ke karyawan, lalu selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.